Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nia Oktaviani, NPM 19110764. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang unsur-unsur pokok pendidikan Islam. A. Pendidik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. 1. Pengertian pendidik. Pendidikan merupakan suatu usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohani dan jasmani yang berlangsung secara bertahap. Oleh karena itu, kematangan yang bertitik akhir pada optimalisasi perkembangan pertumbuhan baru dapat tercapai bagaimana berlangsung melalui proses demi prosesnya. Pendidik adalah seorang yang memiliki peran sangat penting dalam proses pendidikan peserta didiknya. Beberapa tokoh mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Marimba, pendidik ialah orang yang memikul tugas untuk mendidik dan bertanggung jawab pendidikan kepada peserta didiknya. Kedua, menurut Muhammad Fadil Jamil, pendidik adalah orang yang mengarahkan seseorang pada hidup yang lebih baik, yang bertujuan untuk mengangkat derajat kemanusiaan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga, menurut Suryo Subrata, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan jasmani dan rohani untuk mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dengan memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugasnya sebagai makhluk sosial. Kemudian menurut kelompok kami sendiri, pendidik itu adalah seseorang yang mengajarkan atau mewariskan sebuah ilmu pengetahuan dan memberikan sebuah contoh kebaikan kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik akan melakukan sesuai apa yang dilihat, didengar, dan yang dicontohkan oleh pendidik secara berangsur-angsur, sehingga pendidik harus benar-benar mengajarkan kebaikan kepada peserta didiknya. Yang kedua, karakteristik pendidik. Dalam hal ini, An-Nahlawi membagi karakteristik pendidik Muslim kepada beberapa bentuk. Yang pertama, tingkah laku dan pola pikir guru bersifat Rabbani, yaitu orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Menjalankan aktivitas pendidik dengan penuh keikhlasan. Dengan kata lain, dengan profesinya sebagai pendidik dan dengan keluasan ilmunya, guru hanya bermaksud mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang C. Menjalankan aktivitas pendidikan dengan penuh kesabaran. D. Menyampaikan apa yang diserukan dengan penuh kejujuran, tanpa kedustaan. E. Senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan senantiasa terus-menerus mempelajari dan mengkajinya. F. Memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi. G. Memiliki kemampuan pengelolaan belajar yang baik, tegas dalam bertindak, serta meletakkan berbagai perkara secara profesional. 3. Tugas dan tanggung jawab pendidik Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dengan majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Jadi, secara umum, tugas pendidik ini adalah mendidik. Dalam mendidik merupakan rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, menguji, menghukum, serta memberikan contoh dan membiasakan sesuatu yang baik kepada anak didiknya. Sementara dalam batasan lain, tugas pendidik dijabarkan dalam beberapa pokok pikiran, yaitu 1. Sebagai pengajar atau instruksional yang bertugas merencanakan program pengajaran dengan baik. Yang kedua, sebagai pendidik atau edukator yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan kepribadian yang sempurna. C. Sebagai pemimpin atau manajerial yang memimpin, mengendalikan diri, baik diri sendiri, peserta didik maupun masyarakat. Upaya pengarahan, pengawasan, perorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang dilakukan. Mungkin sekian dari saya, yang insya Allah akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ana Asmarani. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ana Asmarani dari kelas C NPM 1911070126. Jadi di sini saya akan melanjutkan
presentasi kelompok kami yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Nia Oktaviani. Jadi ini yang B, peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran maupun pertimbangan pada bagian-bagian lainnya. Jadi peserta didik tuh masih kayak belum ngerti apa-apa gitu. Jadi yang bentuk yang mengarahkan itu kita sebagai pendidik. Nah, berikut ini adalah pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam. Yang pertama, muta'alim. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Selanjutnya, mutarabbi. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara. Yang ketiga, muta'atib. Muta'atib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang baik dan berbudi. Intinya sama saja dari ketiga pengertian tersebut. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Istilah murid dalam Islam mengandung arti yang sedang belajar, menyucikan diri, dan sedang berjalan menuju Tuhan. Sebutan anak didik mengandung arti guru menyayangi murid seperti anaknya sendiri. Faktor kasih sayang guru terhadap anak didik adalah satu kunci keberhasilan pendidikan. Sedangkan sebutan peserta didik adalah sebutan yang paling mutakhir. Istilah ini menekankan pentingnya murid berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, perubahan istilah dari murid ke anak didik kemudian menjadi peserta didik bermaksud memberikan perubahan pada peran pelajar dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, ada sifat yang harus dimiliki peserta didik. Jadi belajar itu bukanlah aktivitas yang mudah untuk dilakukan oleh peserta didik. Meskipun peserta didik telah mendatangi sejumlah guru dan membaca banyak buku, namun hasil belajar yang baik belum tentu bisa dicapai. Belajar tidak hanya membutuhkan kehadiran, apalagi dalam arti fisik, tetapi juga kemauan, kesadaran, kesabaran, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang idealnya dimiliki peserta didik. Jadi kalau kita tuh sekolah cuma datang duduk diam, itu kayak kurang gitu loh, kayak nggak ada yang nyangkut gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar niat, ya saya sekolah, saya harus ini gitu. Nah, dalam perspektif Islam, kepemilikan sifat-sifat itu merupakan persyaratan untuk mempermudah jalannya proses pembelajaran. Jadi kalau kita udah niat, udah mantep tuh, kayak ilmu, kalau kita udah ikhlas jalaninya, yang penting tuh ikhlas aja dulu. Itu tuh ilmu tuh masuknya mudah gitu loh, masuk ke otaknya itu mudah. Kita tuh lebih mudah untuk merekam apa yang disampaikan oleh guru kita gitu. Berhasilnya pencapaian tujuan, berkahnya ilmu pengetahuan, dan kemampuan mengamalkan ilmu dalam kehidupan. Nah, terus selanjutnya, tugas dan tanggung jawab peserta didik. Agar pelaksanaan proses pendidikan dalam Islam dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka setiap peserta didik hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajiban menurut Asma Hasan Fahmi. Di antara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi peserta didik adalah: yang pertama, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Jadi pas kita mau berangkat sekolah tuh pagi-pagi tuh, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat mau sekolah. Pokoknya hilangkan niat-niat yang lain, pokoknya niatnya sekolah aja, cari ilmu aja, biar ilmunya tuh mudah gitu direkam oleh otak kita. Terus yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Selanjutnya, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Harus ada tekad. Kalau misalnya kita pengen belajar, kayak gini, kita lulus SMA nih, kita pengen kuliah di mana gitu. Jadi kita harus ada tekad. Terus yang selanjutnya, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Wajib itu. Jadi
antara peserta didik dan pendidik itu tuh beda. Jadi peserta didik itu harus lebih menghormati pendidiknya. Terus yang terakhir, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Jadi belajar itu jangan enye-enye, jangan main-main gitu ya. Namanya belajar juga harus serius gitu kan. Nah, jadi dalam dunia pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan diperlukan tata cara atau aturan dalam menjalankan proses belajar mengajar. Maka dari itu diperlukannya sebuah kurikulum yang mengatur tentang cara pengajaran. Nah, di sini akan dijelasin nih pengertian kurikulum. Jadi istilah kurikulum telah dikenal dalam dunia pendidikan dan merupakan istilah yang tidak asing lagi. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya polari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Jadi kayak tumpuan gitu loh. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno yang mengandung pengertian atau suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dan garis start sampai garis finish. Oh ya, alurnya gitu ya. Dan kata ini kurikulum dapat dalam dunia pendidikan diartikan secara sederhana sebagai jumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan anak didik untuk memproses ijazah. Untuk ujian akhir ya, sampai ujian akhir dari awal pertama sampai akhir gitu, dari start sampai finish. Dalam kosakata Arab, istilah yang selalu digunakan untuk menyebutkan kurikulum pendidikan adalah manha, yang berarti jalan terang yang harus dilalui pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik atau dilatihnya untuk mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, dan sikap-sikap mereka. Jadi seperti itu pengertian kurikulum. Terus yang selanjutnya, asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Secara etimologi, asas bermakna hukum dasar. Dasar suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar cita-cita. Kata ini sebenarnya berasal dari kosakata bahasa Arab yaitu al-asas yang bermakna fundamen atau alas dasar. Bangunan dapat juga berarti asal, pangkal, atau dasar dari segala sesuatu. Karenanya yang dimaksud dengan asas dalam bahasa ini adalah landasan yang menjadi dasar dalam pembentukan kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi kurikulum merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi dan membentuk proses pembelajaran. Kesalahan dalam penyusunan kurikulum juga akan menyebabkan kegagalan suatu proses pembelajaran, gagal gitu proses suatu pendidikan dan penzoliman terhadap peserta didik. Soalnya kita nyeleweng gitu, nggak sesuai sama kurikulumnya, jalannya harusnya lurus, kita belok gitu. Dalam pendidikan Islam, ada usaha-usaha untuk mentransfer dan menanamkan nilai-nilai agama sebagai titik sentral tujuan dan proses pendidikan Islam. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup kurikulum pendidikan. Secara umum, cakupan kurikulum pendidikan Islam meliputi seluruh kawasan kehidupan manusia muslim, baik dalam ruang lingkup wilayah, kekhalifahan, maupun pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk ibadah. Karena itu, dalam konteks wilayah kekhalifahan manusia, maka kurikulum pendidikan Islam harus memuat tentang yang pertama, hakikat manusia sebagai umat Allah, umatnya Tuhan gitu. Yang kedua, kreasi atau makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, makhluk yang dianugerahi potensi jasmaniah dan ruhiyah sehingga berkemampuan membelajarkan diri. Yang ketiga, makhluk yang dipilih sebagai khalifah di muka bumi yang diberi tugas untuk memimpin dan memakmurkan kehidupan di dalamnya. Jadi dunia ini tergantung manusia begitu. Yang selanjutnya, kapasitas atau kemampuan manusia dalam meneladani dan mengembangkan sifat-sifat ketuhanan yang tersimpul dalam al-asma al-husna ke dalam dirinya. Jadi asmaul husna itu ya. Terus selanjutnya
adab atau akhlak al-karimah, yakni nilai universal dan menata kehidupan diri sendiri, masyarakat, dan alam semesta yang sejahtera, anggun, dan mulia. Selanjutnya, al-alim yaitu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk mampu menjalankan tugas kekhalifahannya. Nah, selanjutnya juga ada sunnah Allah, yaitu perubahan dan perkembangan alam serta kehidupan manusia di mana mereka dipersyaratkan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian agar mampu menyiasati dan mewarnai perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Terus selanjutnya ada karakteristik kurikulum pendidikan Islam. Secara umum, kurikulum pendidikan Islam dapat dikarakteristikkan dengan pencerminan nilai-nilai Islami yang dihasilkan dari pemikiran kefilsafatan dan termanifestasi dalam seluruh aktivitas dan kegiatan pendidikan. Nah, dalam konteks ini harus dipahami bahwa karakteristik kurikulum pendidikan Islami senantiasa memiliki keterkaitan yang dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jadi inilah yang membedakan kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan umum lainnya. Nah, menurut Al-Syaibani, diantaranya kurikulum pendidikan Islam itu adalah yang pertama, mementingkan tujuan agama dan akhlak yang dalam berbagai hal seperti tujuan dan kandungan kaidah alat dan tekniknya. Jadi lebih mengutamakan lebih mementingkan tujuan agama dan akhlak gitu. Terus yang selanjutnya, meluaskan perhatian dan kandungan hingga mencakup perhatian, perkembangan serta bimbingan terhadap segala aspek pribadi, belajar dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, adanya prinsip keseimbangan antara kandungan kurikulum tentang ilmu dan seni, pengalaman dan kegiatan pengajar dalam yang bermacam-macam. Selanjutnya, menekankan konsep menyeluruh dan keseimbangan pada kandungannya yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu teoritis, baik yang bersifat akli maupun nakli, tetapi meliputi seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, dan bahasa asing, kayak bahasa Arab. Itu. Terus selanjutnya, keterkaitan antara kurikulum pendidikan Islam dengan minat, kemampuan, keperluan, dan perbedaan individu antara siswa. Mungkin itu cukup. Jadi kesimpulan dari makalah kami dari pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pendidik dan peserta didik saling berkaitan satu sama lain, yang mempunyai peranan sangat penting dalam dunia pendidikan dan proses pendidikan Islam tersebut. Semua komponen tersebut saling berkesinambungan, saling memenuhi antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lainnya. Keoptimalan proses pendidikan Islam ditentukan oleh bagaimana pendidikan dapat mengoptimalkan peran pendidik dan peserta didik maupun lingkungan dalam proses kegiatan pendidikan. Di antara semuanya tidak dapat dipisahkan perannya untuk dapat mewujudkan tujuan yang dari pendidikan secara menyeluruh, yaitu memanusiakan manusia dengan cara adanya pendidikan dan mendidik dengan sepenuh hati. Jadi antara guru dan murid itu saling berkaitan. Oke, baiklah teman-teman, mungkin cukup dari seperti itu penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja baik yang tidak disengaja, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Apabila ada penulisan yang kurang tepat, kami juga mohon maaf, karena sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.